Tuhan Yesus Kristus. Mari kita belajar satu ayat firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 18 berkata demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Memberikan penolong yang sepadan baginya. Yang menjadi tema pembahasan dari firman Tuhan ini adalah tidak baik manusia itu seorang diri. Tidak baik manusia itu seorang diri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari ayat sebelumnya ketika penciptaan Allah terhadap langit dan bumi semuanya baik dan amat baik, ya. Penciptaan Allah, langit dan bumi semuanya baik dan amat baik. Tetapi tiba-tiba pada kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 Allah berkata tidak baik. Seolah-olah ada pro dan kontra, ada yang salah. Padahal Adam diciptakan begitu baik, begitu ganteng dan tidak cacat. Tetapi kenapa dikatakan Allah tidak baik manusia itu seorang diri? Berarti tidak baik maksud Allah itu adalah untuk melengkapi dan untuk menyempurnakan. Tetapi coba kita perhatikan, coba kita renungkan, coba kita simak, dan coba kita rasakan. Kira-kira kalau kita seorang diri, gimana rasanya? Baik enggak kalau kita seorang diri? Atau gimana perasaan kita? Pernahkah seorang diri? Ya, kalau kita seorang diri, perasaan kita tentunya kesepian, ya kan? Kesepian kalau tidak ada teman dan terasa tidak lengkap. Cobalah bayangin dulu, cobalah dulu rasakan ibarat pemuda gitu loh. Kalau udah umur 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, bahkan bisa lebih tidak ada pacar, gimana rasanya? Enak enggak? Saya pikir ada rasa kesepian gitu loh kan. Kalau bisa saya kasih dia contoh, itu ibarat kue bakpao tanpa gula, rasanya enggak enak. Ibarat kue bakpao tanpa gula, rasanya enggak enak. Begitulah rasanya kalau seorang cowok itu enggak punya pendamping, enggak punya pasangan, enggak punya pacar, rasanya kesepian. Nah, saya pikir demikian juga perempuan, kalau tidak ada punya teman, enggak punya pacar sampai umur 20 tahun, pasti rasanya kesepian gitu ya kan. Pasti dia pun sering berpikir, kapan sih ada yang nembak aku? Kapan sih ada pacarku? Pasti dia nanya-nanya demikian. Kadang ada rasa minder, kadang rasanya lihat orang yang punya pacar itu gimana gitu, pengen seperti itu. Pasti dong kalau dia sempurna, pasti berpikir demikian ya kan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang Allah ciptakan di bumi ini berpasang-pasangan gitu loh. Kalau saya bisa katakan slot aja berpasangan. Masak manusia udah 20 tahun jomblo, apalagi 23, 24, 25 gak ada kawan. Emang zaman buang pikiran demikian ke laut. Kita ini memang anak Tuhan. Tuhan berkata gak baik manusia itu seorang diri. Kenapa gak baik? Coba kita bayangkan. Kalau kita tertawa sendiri gak ada teman, apa sih kata orang? Itu orang gila ya, ketawa sendiri gak ada teman. Jadi kita butuh teman, tertawa, supaya imun kita itu, semangat kita itu hidup, dan semangat hidup kita itu selalu ada begitu ya. Coba kalau kita makan enak seenak apapun, kalau sendiri hambar rasanya. Coba kalau ada teman, makan pecel aja rasanya enak ya kan. Rasanya enak karena kita diajak untuk makan, diajak supaya selera begitu loh. Coba dulu kalau kita ada acara, mau nonton, ada yang ulang tahun kita diundang, ada acara wisuda, nggak ada teman, nggak ada pendamping, padahal kita udah dewasa, gimana? Sepi. Saya pikir sepi begitu ya. Jadi Allah peduli kepada Adam, Allah peduli kepada manusia, Allah
peduli kepada saya, Allah juga peduli kepada saudara kita semua. Maka Allah berpikir nggak baik manusia itu kesepian gitu loh kan. Nggak baik manusia itu seorang diri. Aku akan memberikan penolong yang sepadan baginya ya. Penolong yang sepadan, yang cocok, yang serasi, yang pantas baginya. Gimana cara Allah menyediakan? Pada saat itu dia ambil tulang rusuk sebelah kiri dari Adam, dan itulah dijadikan menjadi perempuan namanya Hawa, dan ditempatkan perempuan itu di sebelah kiri Adam, dan itulah yang menjadi istrinya. Maka zaman sekarang ini pada saat-saat ini pun kalau ada pernikahan, perempuan itu selalu di posisi sebelah kiri dari pria itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi pertanyaan kita, kenapa, apa perlunya manusia itu berpasang-pasangan? Untuk apa penolong itu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Pengkhotbah 4 ayat 9 berkata, lebih baik berdua daripada seorang diri. Lebih baik berdua daripada seorang diri. Kenapa? Ya, karena Allah memberikan pekerjaan kepada manusia itu untuk memberi nama kepada ciptaan Allah, termasuk kepada binatang, dan untuk menaklukkan itu. Jadi butuh teman, butuh pendamping, butuh kawan. Maka Allah berikan penolong kepada manusia itu, bahkan kepada kita pada saat ini. Lagi dikatakan penolong itu juga adalah untuk penggenapan janji Allah ya. Penolong itu juga adalah penggenapan janji Allah, karena di kitab Kejadian 2 ayat 28 ada firman Allah berkata, bertambah banyaklah, beranak cuculah ya. Bertambah banyaklah, beranak cuculah. Nah, berarti dengan demikian untuk penggenapan firman Allah, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, berarti harus menikah gitu kan. Berarti harus ada rumah tangga. Berarti kita aminkan pernikahan Adam dengan Hawa di Taman Eden itu adalah pernikahan yang berkenan kepada Allah, dan kita aminkan pernikahan itu adalah sakral di hadapan Allah, dan pernikahan itu sendiri adalah ibadah. Dan karena itu setiap anak-anak Tuhan harus menghargai pernikahan itu, harus menguduskan pernikahan itu, karena pernikahan itu sendiri adalah ibadah di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernikahan itu tidak terjadi begitu instan ya. Waktu Siti Nurbaya dijodohkan orang tua lalu menikah, nggak zaman lagi seperti itu sekarang ini ya. Kalaupun ada, secara khusus dia harus lewat proses. Allah menyediakannya, Allah menyediakan. Sudah diciptakan Allah berpasang-pasangan, saya sebutkan tadi, laki-laki dan perempuan ya, laki-laki dan perempuan. Jadi ada baiknya kalau laki-laki itu berpacaran, sayang, cinta kepada perempuan. Dan sebaliknya perempuan juga, cewek itu harus jatuh cinta kepada cowok ya. Ingat itu, cowok itu harus jatuh cinta kepada cewek, jangan jatuh cinta cowok dengan cowok. Dan sebaliknya, cewek itu harus jatuh cinta kepada cowok, jangan jatuh cinta cewek dengan cewek. Jadi cinta itu harus lawan jenis ya. Cinta itu harus lawan jenis. Nah, saudara-saudara yang kekasih, menjadi pertanyaan, ya, ada memang cinta itu mulai dari, kalau dikatakan puber, umur 8 sampai 12 tahun, 12 tahun sampai 16 tahun, di situ merupakan proses gitu lah ya kan. Di situ sering dikatakan dulu cinta monyet, mata keranjang dan lain-lain sebagainya. Tetapi itu proses ya. Tapi itu proses, itu pendekatan. Tetapi kalau sudah 17 tahun, itu sudah mulai dewasa, 18 tahun, 19 tahun, 20 sudah bisalah diizinkan mulai ada pendekatan begitu ya. Pendekatan terhadap lawan jenis ya. Mulailah ada surat. Kalau kami dulu masih surat
surat-surat gitu loh ya kan. Surat-surat menyatakan cintanya gitu ya kan. Kalau sekarang ini bisa langsung, bisa juga melalui handphone, chattingan, perkenalan di dunia maya. Nah itu sudah mulai proses beradaptasi bergaul ya, proses beradaptasi bergaul. Nah ada pertanyaan pemuda kepada saya, Ibu Pendeta, kalau berpacaran itu bisa nggak pegang-pegangan tangan? Ya bertanya gitu, Ibu Pendeta, kalau berpacaran itu bisa nggak pegang-pegangan tangan, elus-elus tangan, elus pundak, ciuman gitu ya kan? Kalau saya katakan nggak usah dibiasakan dan nggak usah sering-sering gitu ya kan, karena kalau itu terjadi bisa menimbulkan rasa deg-degan, getar gitu, meningkatkan imun seks perempuan itu. Dan perempuan juga harus bijak ya, kawan kamu itu belum tentu itu suami kamu, dan belum tentu juga itu jodoh kamu. Jadi tetap menjaga diri, menjaga harga diri juga, menjaga nama keluarga. Jadi berpacaran itu harus berpacaran yang benar, berpacaran di tempat terang, berpacaran yang sesuai dengan budaya kita, etika kita, dan berpacaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah menyediakan ya. Saya percaya Allah itu menyediakan. Pada masa gadis saya sering punya teman dekat dengan lawan jenis. Saya sering bergaul dengan pria baik-baik, dan saya juga pernah mendapat restu dengan kekasih saya pada waktu itu. Tetapi karena sesuatu hal untuk yang terbaik, saya berpikir ya gimana lah kehendak Tuhan, dan jikalau yang terbaik aku akan menikah dengan yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat itu saya sering berpikir demikian. Janganlah saya kiranya berpacaran itu hanya menjaga calon suami orang seperti itu ya. Karena kita kan bisa berpacaran tetapi akhirnya ke orang. Lalu saya suatu saat ketika umur sudah 22 tahun, saya membuat suatu surat permohonan kepada Tuhan demikian. Tuhan, berikan aku jodoh yang pantas, yang sepadan, yang cocok menurut aku, cocok menurut keluarga, cocok menurut Tuhan. Tetapi dengan satu syarat, dia lebih mencintai aku meskipun aku mencintai dia. Dia lebih mencintai aku meskipun aku memang mencintai dia. Saya buat surat ini di dalam Alkitab saya, di lipatan Injil Matius 7 ayat 7 itu, karena berkata mintalah maka akan diberikan. Saya beriman apapun yang kita minta, bila itu berkenan di hadapan Allah, Allah akan mengabulkannya. Apa yang terjadi, saudara-saudaraku yang kekasih, ketika saya sudah berumur 22 tahun, tiba-tiba ada seorang pemuda gitu ya. Dia pulang dari perantauan dari Jambi. Saya jajan ke satu warung yang dekat dengan rumah saya. Tiba-tiba dia membayar jajan saya. Saya membayar jajan ini, tahu tukang warung bilang udah ada yang bayar. Siapa yang bayar? Ada seorang pemuda. Siapa dia? Saya lihat, oh seorang pemuda ganteng gitu ya, seorang pemuda ganteng. Terus saya juga senang dibayarin gitu kan. Saya juga senang mengucapkan terima kasih kepada dia. Kenapa? Karena saya lihat dia pria yang ganteng. Lalu saya dengar juga cerita dari orang, dia juga orang kuliahan, dia juga orang terpandang, ekonominya juga baik. Aku pikir ya udah cocok lah, itu bisa tempat bersandar, bisa tempat curhat. Kita berpikir demikian. Aku dulu berpikir demikian, saudaraku. Kalau ada persyaratan 10 dari calon suami, kalau sudah ada 7 udah oke kan, itu yang 3 lagi nanti dibenahi setelah berkeluarga. Jadi saya aminkan itu Allah menyediakan gitu. Allah menyediakan. Jadi saya hanya proses 2 bulan, masa perkenalan, masa berpacaran, bahkan masa sampai kepada masa persiapan pesta. Itulah kisah saya dengan suaminya. Itulah kisah saya dengan suami. Tiba-tiba Allah menyediakan yang pantas untuk kita. Jadi saya mengingatkan kita yang jomblo juga, kalau belum dapat pacar atau juga kalau sering putus, jangan frustrasi, jangan menyerah, tetapi terus berjuang, terus berdoa, minta kepada Tuhan.
Tuhan akan menyediakan dan Tuhan akan memberikan yang terbaik terhadap saudara. Tetapi hiduplah di jalan yang benar, di jalan yang Tuhan kehendaki, yang berkenan di hadapan Allah, yang sesuai juga dengan budaya kita harus saling menghormati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berhubungan dengan cinta sejati, setia, tulus, dan jujur. Saya terinspirasi dari kisah cinta Yakub ya. Berbicara tentang cinta sejati, saya terinspirasi dengan cinta Yakub. Yakub itu anak dari Ishak dan Rahel ya. Anak dari Ishak, Yakub itu anak dari Ishak dan Ribka ya. Anak dari Ishak dan Ribka. Nah, setelah dewasa, Yakub ini menggembalakan kambing dombanya dan dia sampai ke Haran di Bani Timur, di daerah paman kandungnya sendiri yang bernama Laban ya. Laban ini saudara dengan mamanya Ribka. Lalu dia bertanya kepada orang Haran itu demikian, apakah kamu mengenal pamanku Laban, cucu dari Nahor? Lalu orang yang ditanya itu berkata, iya, kami mengenal dia. Itu putrinya datang membawa kambing dombanya. Nah, Yakub ini melihat Rahel cantik, terpesona dia. Dia tatap terus wajah Rahel itu sambil memperhatikan setiap derap langkahnya, mengaguminya sampai Rahel itu tiba di sumur Laban untuk memberikan minum kambing dombanya. Apa yang terjadi, saudara-saudara yang terkasih? Yakub menyatakan cintanya dengan tindakannya sendiri. Dengan caranya dia membuka tutup sumur itu dan menyuruh supaya dombanya itu minum dari sumur itu, dan dikatakan silahkan beri dombamu minum dan silahkan menggembalakan. Dan dia berkata dengan rasa kagum, sayang, hormat, dan cintanya, menghargai juga perempuan itu, saya adalah saudaramu. Saya adalah saudaramu. Saya adalah anak dari Ribka, saudara dari paman Laban. Mendengar itu, Rahel itu senang karena dia pun suka, kagum, cinta melihat paras, kegantengan, sopan, karisma yang dimiliki oleh Yakub itu. Dan dia lari ke tempat papanya, ke rumahnya, menyatakan, menceritakan kalau dia bertemu dengan Yakub, anak daripada Ribka, namborunya. Lalu pamannya Laban bersama-sama dengan Ribka menuju ke sumur itu, dan Laban memeluk Yakub dan berkata, engkau adalah saudaraku. Engkau adalah saudaraku, engkau berekku. Tinggallah di rumahku. Lalu tawaran itu pun gayung bersambut bagi Yakub karena dia menghormati pamannya, dia menyukai putri pamannya yang bernama Rahel, dan dia tinggal 1 bulan di sana. Tetapi Allah bisa karena biasa, dan dia lebih mengagumi, menyayangi Rahel. Maka ada dulu istilah ketika kami masa gadis, dari mana datangnya lintah, dari mata turun ke kali, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Dari penglihatan Yakub itu, dari rasa kagumnya, dia mencintai Rahel. Nah, genap 1 bulan Yakub di rumah pamannya. Dia berkata kepada pamannya Laban demikian, aku akan bekerja 7 tahun di rumahmu, menggembalakan kambing dombamu
untuk mendapatkan putrimu Rahel. Pamannya juga setuju. Pamannya juga oke deh. Biarlah Rahel bersamamu dengan syarat 7 tahun engkau bekerja di rumahku untuk menggembalakan kambing dombaku. Dan lebih baiknya Rahel menikahkan dengan kamu daripada kepada orang lain. Ya wajar dong, kalau ada saudara, ada yang sudah hebat, ngapain kepada orang lain? Sayang dong yang hebat ini dilepaskan untuk yang belum pasti, manusiawi gitu loh ya kan. Pantas, saya juga ya setuju dengan prinsip Laban tersebut ya kan. Nah, setelah 7 tahun bekerja Yakub di tempat pamannya, dia melalui hari-hari 7 tahun itu ibarat hitungan hari saja begitu ya. Dia melalui hari-hari 7 tahun itu ibarat hitungan hari saja begitu. Dia menuntut janjinya kepada pamannya, "Paman, aku sudah bekerja 7 tahun di rumah ini menggembalakan kambing domba paman. Berikanlah Rahel menjadi istriku." Lalu pamannya Laban mengundang saudara tetangganya mengadakan syukuran. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku yang kekasih ya? Ternyata Laban memberikan Lea menjadi istrinya Yakub. Maka besok harinya Yakub protes, "Paman, kita perjanjian kita dulu kan, aku 7 tahun bekerja di rumah ini untuk mendapatkan putri paman karena aku mencintai Rahel bukan Lea. Tetapi kenapa paman berikan Lea kepada saya bukan Rahel?" Lalu pamannya berkata, membujuk, menjelaskan, mengutarakan kepada berenya Yakub. "Bere, budaya kami Yahudi tidak boleh menikahkan putri kedua jika masih ada putri yang pertama. Nah, sekarang menikahlah dengan Lea dan bekerjalah 7 tahun lagi di tempatku untuk mendapatkan Rahel." Nah, itu pun disetujui oleh Yakub. Terasa juga kerja berhari-hari saja melalui 7 tahun itu untuk mendapatkan cinta sejatinya Rahel. Nah, demikianlah Yakub 14 tahun ya mengabdi bekerja di rumah pamannya, membantu pamannya untuk mendapatkan kedua putri pamannya, Lea dan Rahel. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya salut dengan perjuangan tersebut ya. Saya salut dengan perjuangan tersebut. Ada pengorbanan gitu ya. Ada pengorbanan untuk mendapatkan cinta sejati. Nah, saya mengajak semua kaum muda yang belum punya pacar, yang masih jomblo, cowok dan cewek, cepatlah tembak ya pacarmu, cepatlah ajak dan cepatlah berencanalah untuk membina hubungan pernikahan, untuk mewujudkan janji Allah supaya bertambah banyak beranak cucu ya. Itu juga merupakan kerinduan orang tua. Dan ingat juga ya kan, dan ingat juga bahwa pernikahan itu adalah kudus, sakral, merupakan ibadah bagi manusia dan terhadap Tuhan. Maka jika Tuhan sudah memberikan jodoh itu kepada saudara, hargailah pernikahan itu, merupakan ibadahmu di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, memberkati hubunganmu, memberkati pernikahanmu, memberkati masa pacaranmu hingga ke jenjang pernikahan. Tuhan memberkati. Bye-bye.